Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Kamalia. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal pada mata kuliah Hukum Bisnis Syariah. Jadi jurnal yang akan saya review yang ditulis oleh Rizky Anfani Fahmi dengan judul Dampak Pendanaan Masjid Terhadap Layanan Sosial di Komunitas Muslim. Jadi dari hasil review jurnalnya, penelitian yang ditulis oleh Rizky Anfani Fahmi ini membahas bagaimana pendanaan masjid ini berperan penting dalam mendukung berbagai layanan sosial di komunitas muslim. Selama ini, masjid itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Namun, keberlanjutan fungsi sosial tersebut sangat bergantung pada kemampuan masjid dalam mengelola dan mengembangkan sumber pendanaannya. Pada bagian pendahuluan, penulis menjelaskan bahwa sumber dana masjid sangat beragam, mulai dari zakat, infak, sedekah, hingga dukungan pemerintah dan masyarakat lokal. Meski begitu, banyak masjid menghadapi tantangan seperti donasi yang tidak stabil, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta meningkatnya kebutuhan layanan sosial yang semakin kompleks. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berusaha menyatukan berbagai literatur internasional untuk melihat bagaimana pendanaan masjid dapat lebih berkelanjutan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan umat. Dalam metodologi penelitian, penulis menggunakan pendekatan tinjauan literatur naratif atau naratif literatur review. Artinya, penelitian ini tidak mengumpulkan data lapangan secara langsung, tetapi mengkaji dan mensintesis berbagai hasil penelitian terdahulu yang terdaftar di database Scopus selama 20 tahun terakhir. Artikel yang dikaji dipilih berdasarkan topik yang relevan dengan pendanaan masjid dan layanan sosial. Kemudian, penulis melakukan analisis tematik, yaitu dengan mengelompokkan temuan dari berbagai penelitian menjadi tema-tema penting seperti sumber dana, peran sosial masjid, tantangan, dan solusi pendanaan. Pendekatan ini membantu memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana sistem pendanaan masjid ini bisa berkembang di berbagai negara dan konteks sosial. Selanjutnya masuk pada bagian pembahasan. Hasil kajian literatur ini menunjukkan beberapa temuan utama. Yang pertama yaitu dari sisi sumber pendanaan. Masjid memperoleh dana dari zakat, infak, dan sedekah, wakaf, hingga dukungan pemerintah dan kegiatan ekonomi mandiri. Di negara-negara seperti Turki dan Malaysia misalnya, pemerintah turut mendukung keberlangsungan masjid. Namun, ada pula masjid yang mencoba mandiri dengan membuka unit usaha atau bekerja sama dengan sektor swasta. Salah satu hal penting yang ditemukan adalah bahwa transparansi keuangan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan jamaah, atau semakin terbuka pengelolaan dana, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam memberikan donasi. Pembahasan yang kedua yaitu dari sisi peran sosial. Masjid kini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran, layanan kesehatan, bantuan sosial, bahkan advokasi masyarakat. Banyak masjid yang menyediakan kelas pendidikan agama, kursus bahasa, pelatihan keterampilan, hingga layanan konseling dan kesehatan. Melalui peran ini, masjid berfungsi sebagai lembaga sosial yang membantu meningkatkan kesejahteraan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Lalu ada juga pembahasan ketiga yaitu tentang ketika pandemi COVID-19 melanda. Masjid ini menunjukkan kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Banyak masjid yang mengubah layanan ibadah menjadi daring, menyelenggarakan donasi secara online, membagikan bantuan sembako, dan menyebarkan edukasi kesehatan kepada jamaah. Perubahan ini membuktikan bahwa dengan pemanfaatan teknologi, masjid tetap bisa berfungsi aktif meskipun menghadapi keterbatasan fisik dan ekonomi. Namun penelitian ini juga menemukan berbagai tantangan yang dihadapi masjid dalam hal pendanaan. Beberapa masalah utama ini meliputi ketergantungan pada donasi yang tidak menentu, kurangnya kemampuan pengurus dalam manajemen keuangan, hingga keterbatasan regulasi dan sumber daya manusianya. Selain itu, aset wakaf yang sebenarnya berpotensi besar seringkali belum dikelola secara profesional, sehingga manfaatnya ini belum optimal. Menanggapi berbagai tantangan tersebut, penulis menawarkan sejumlah solusi inovatif. Salah satunya adalah diversifikasi pendanaan, yaitu tidak hanya mengandalkan zakat dan sedekah, tetapi juga menjalin kerjasama dengan LSM, bisnis lokal, dan pemerintah. Selain itu, penggunaan teknologi digital menjadi langkah penting untuk memperluas jangkauan donasi, seperti melalui crowdfunding dan aplikasi donasi online. Selain itu, penulis juga menekankan pentingnya pelatihan literasi keuangan bagi pengguna
pengurus masjid, serta membangun semangat partisipasi dan sukarelawan di kalangan jamaah agar mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan masjid. Oke, pada bagian kesimpulan, penelitian ini menegaskan bahwa pendanaan masjid ini berperan besar dalam mendukung kesejahteraan sosial umat. Model pendanaan tradisional seperti zakat, sedekah itu tetap penting, namun perlu dilengkapi dengan pendekatan modern berbasis digital agar lebih berkelanjutan dan transparan. Penulis juga merekomendasikan agar pengelola masjid memperluas sumber pendanaan melalui kemitraan dengan berbagai pihak serta mengembangkan sistem donasi online yang efisien. Ke depan, penelitian juga disarankan untuk mengkaji secara empiris bagaimana strategi pendanaan tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan layanan sosial di masyarakat. Jadi secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pendanaan yang transparan, inovatif, dan berbasis teknologi, masjid dapat menjadi kekuatan sosial yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan dan solidaritas masyarakat muslim di seluruh dunia. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.